Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul kembali meskipun tidak dengan keadaan yang seperti biasanya. Semoga kita dapat berkumpul kembali melakukan aktivitas bersama-sama di ruangan yang sama. Dan semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Semiatul Ulfa dengan NIM 18503030099. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Salmi Fatia Rizky dengan NIM 185030101 dan Laras Mantili dengan NIM 185030119 akan mempresentasikan materi mengenai kesulitan unsur kohesi dalam menulis. Adapun subtopik atau pokok bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai pengertian kohesi, prinsip kohesi, dan alat kohesi. Hari ini, mari kita simak video berikut ini. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kohesi. Nah, di sini ada beberapa pakar, beberapa para ahli mengenai pengertian kohesi. Nah, yang pertama, ini menurut Mulyono dan kawan-kawan pada tahun 1997, halaman 343. Nah, ia menyebutkan bahwa kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Nah, selanjutnya di sini pengertian kohesi menurut Holiday dan Hasan pada tahun 1992 halaman 65 menyebutkan bahwa kohesi adalah perangkat sumber-sumber kebahasaan yang dimiliki setiap bahasa sebagai bagian dari metafungsi tekstual untuk mengaitkan satu bagian teks dengan bagian lainnya. Nah, selanjutnya ini ada pengertian menurut Gudwinski. Dia menyebutkan bahwa kohesi ialah hubungan antar kalimat dan antar klausa dalam sebuah teks, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal. Nah, selanjutnya ini menurut Newmark, ia mengatakan bahwa kohesi merupakan suatu hal yang berdasarkan pada struktur dan gramatikal. Nah, struktur tersebut dibentuk melalui kata-kata penghubung seperti konjungsi, kemudian pengulangan, artikel pasti, kemudian sinonim, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, berdasarkan beberapa pendapat para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kohesi merupakan hubungan atau keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana maupun dalam suatu kalimat, yang mengaitkan pula satu bagian teks dengan bagian lainnya, yang menyebabkan sekelompok kalimat membentuk kesatuan makna. Kohesi lebih cenderung pada aspek bentuk atau aspek dari dalam. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kohesi dapat dilihat pada contoh berikut ini. Nah, teman-teman, bisa kita lihat bersama-sama. Di sini terdapat contoh wacana. Nah, pada dasarnya wacana ini merupakan wacana yang tidak kohesi. Nah, mengapa wacana ini merupakan wacana yang tidak kohesi? Karena terdapat penggunaan kata ganti dia. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, pada kalimat tersebut tidak jelas mengacu kepada siapa. Nah, apakah kata dia di sini mengacu kepada Udin atau mengacu kepada Siti? Nah, untuk itu
Wacana tersebut bisa menjadi wacana yang kohesi apabila kata ganti dia ini bisa diganti dengan mereka. Nah, jadi ketika kita mengganti dengan kata mereka, maka tujuannya akan jelas seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang termasuk kepada makna yang kohesi. Nah, mengapa ketiga contoh ini termasuk ke dalam makna kohesi? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Pada kalimat pertama, yaitu Moana harus meninggalkan desanya karena ia harus mencari dan menemui Maya. Kalimat yang kedua, Rani dan ayahnya harus berpisah karena Rani akan pergi ke Jakarta. Kalimat ketiga, Moana harus meninggalkan desanya karena ia harus mencari dan menemui Maya. Nah, dari contoh tersebut merupakan bentuk makna yang kohesif. Hal ini ditunjukkan melalui kata penggunaan pronomina pada kalimat pertama dengan kata ia yang digarisbawahi yang merupakan pronomina. Kemudian pada contoh kalimat kedua terdapat pengulangan kata yang berupa Rani. Nah, hal ini sesuai dengan pengertian kohesi yang merupakan suatu hal yang berdasarkan pada struktur dan gramatikal. Struktur tersebut dibentuk melalui kata-kata penghubung seperti konjungsi, pengulangan, artikel pasti, kata-kata umum, sinonim referensial, dan tanda baca. Dengan adanya penggunaan kohesi yang baik dan benar, maka akan memudahkan kita sebagai pembaca untuk lebih mudah memahami suatu kalimat dalam struktur kalimat. Nah, maka oleh karena itu, kohesi ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kohesi, mengenai contoh-contoh kohesi yang lainnya, dan mengenai mengapa suatu kalimat itu bisa dikatakan kohesi dan contoh-contoh yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai prinsip kohesi dan alat kohesi. Dari berikutnya mengenai prinsip-prinsip kohesi. Yang pertama, memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Suatu paragraf dikatakan kohesi atau sudah memenuhi prinsip kesatuan apabila memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sebaliknya, paragraf dikatakan tidak berkohesi jika memiliki beberapa kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas, sehingga banyak hal yang dibicarakan dalam satu paragraf. Contohnya, pada kalimat ke-1, telepon guru berdering saat pelajaran berlangsung, dan kalimat kedua, hal itu mengganggu kegiatan belajar siswa. Di kalimat kedua, terdapat kata hal itu, menunjukkan kejadian telepon guru berdering yang masih berkaitan dengan kalimat ke-1 atau kalimat utamanya. Nah, untuk mendapatkan kekohesian paragraf, diwajibkan hanya memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat sebagai penjelas. Pada contoh berikut, kalimat utamanya adalah kalimat ke-1, yaitu telepon guru berdering saat pelajaran berlangsung, dan kata hal itu pada kalimat kedua sebagai penjelas dari kalimat utama. Itu merupakan salah satu prinsip kohesi. Yang kedua, kalimat atau kata yang dipakai berkaitan atau saling mendukung makna. Paragraf dapat terjadi jika kalimat di dalam paragraf dikendalikan oleh gagasan utama. Pada suatu paragraf terdapat beberapa gagasan, namun selalu dikendalikan oleh gagasan utama atau kalimat pertamanya. Mengapa hal itu terjadi? Karena kalimat utama sebagai awal pokok bahasan untuk terjadinya suatu paragraf. Contohnya pada kalimat ke-1 atau kalimat utamanya, Bapak dan Ibu berangkat ke kantor bersama menggunakan mobil. Kalimat keduanya, mereka berangkat di pagi hari sebelum saya berangkat ke sekolah. Pada contoh tersebut, kata mereka merujuk pada kalimat ke-1, yaitu Bapak dan Ibu. Jadi, hubungan antara kalimat ke-1 dengan yang lainnya masih berkaitan.
Prinsip ketiga, adanya konjungsi, pengulangan kata, dan penggunaan kata ganti. Yang pertama, adanya konjungsi antar kalimat, seperti pada slide sebelumnya, penggunaan kata hal itu, jadi, selain itu. Yang kedua, adanya penggunaan kata ganti, orang, atau benda, seperti mereka, kamu, saya, ini, itu. Dan yang terakhir, memperoleh kepaduan dengan cara mengulang kata-kata pokok yang sedang dibahas atau yang sedang dibicarakan pada suatu paragraf. Pada tayangan berikut ini ada beberapa kalimat yang tidak berkohesi atau tidak memiliki kesatuan. Contohnya pada paragraf pertama di atas terdapat kalimat pada tahun 1997 produksi padi turun 3,85%. Impor beras meningkat. Seharusnya setelah kalimat utama disisipkan konjungsi kata akibatnya agar pembaca juga memahami makna apa yang akan disampaikan. Menjadi pada tahun 1997 produksi padi turun 3,85%. Akibatnya impor beras meningkat. Jadi konjungsinya tidak dihilangkan agar memenuhi syarat kohesi pada paragraf. Pada paragraf di atas tidak memiliki kohesi atau kesatuan, sedangkan paragraf yang di bawah sudah berkohesi dengan adanya penambahan konjungsi yang diberi warna merah. Akibatnya sesudah akan tetapi. Itulah prinsip-prinsip kohesi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Mantili dengan NIM 185030119. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat kohesi yang terdiri dari referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Unsur kohesi terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, kohesi gramatikal dan yang kedua, kohesi leksikal. Kohesi gramatikal terdiri dari referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal terdiri dari sinonim, antonim, hiponim, repetisi, korelasi atau hubungan timbal balik, dan ekuivalensi, yaitu makna yang sangat berdekatan seperti kata belajar, mengajar, pelajar, pengajaran. Nah, dalam pembahasan kali ini hanya dijelaskan kohesi gramatikalnya. Yang pertama ada referensi. Referensi atau disebut juga pengacuan merupakan hubungan antara kata dengan acuannya. Kata-kata yang berfungsi sebagai pengacu disebut deixis, sedangkan unsur yang diacunya disebut antecedent. Deixis dalam istilah linguistik adalah hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa atau kata yang mengacu kepada persona, waktu, dan tempat suatu tuturan. Persona itu yaitu orang atau benda dalam pembicaraan. Sedangkan antecedent yaitu dalam istilah linguistik merupakan informasi dalam ingatan atau konteks yang ditunjukkan oleh suatu ungkapan. Misalnya dalam kalimat anaknya berapa. Nah, bentuknya dalam kata anaknya menunjukkan antecedent tertentu. Antecedent juga bermakna sebagai unsur terdahulu yang ditunjuk oleh ungkapan dalam suatu klausa atau kalimat. Misalnya dalam kalimat Ani cantik, tetapi kelakuannya jelek. Nah, bentuknya dalam kalimat tersebut menunjuk antecedent Ani. Referensi dapat bersifat eksoforis atau situasional apabila mengacu ke antecedent yang ada di luar wacana, dan bersifat endoforis atau tekstual apabila yang diacunya terdapat di dalam wacana. Referensi endoforis yang berposisi sesudah antecedentnya disebut referensi anaforis, sedangkan yang berposisi sebelum antecedentnya disebut referensi kataforis. Misalnya dalam kalimat Dewi membeli buku ke toko, isinya bagus sekali. Referensinya pada kata isinya bersifat anaforis karena berposisi sesudah antecedent buku. Dalam kalimat kedua yaitu, meskipun kamarnya bagus, jika tidak bisa mengaturnya, tetap tidak akan nyaman. Karena itu, Dedi tetap saja tidak pernah belajar di kamarnya.
Referensinya pada kata kamarnya bersifat kataforis karena berposisi sebelum antecedent deity. Referensi dapat dinyatakan dengan pronomina atau kata ganti yang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk. Yang pertama ada pronomina persona, terdiri dari 3, yaitu persona pertama, kedua, dan ketiga. Persona pertama atau pembicara terdiri dari saya, aku, kita, kami. Persona kedua atau orang yang diajak bicara terdiri dari engkau, kamu, kau, Anda, kalian. Yang ketiga ada persona ketiga atau orang yang dibicarakan, yaitu terdiri dari kata ia, dia, mereka. Yang kedua ada pronomina posesif, yaitu katanya dan pronomina persona yang ditempatkan di belakang nomina, seperti kata bukunya, kamarnya, dan lain-lain. Yang ketiga ada pronomina demonstratif, terdiri dari 2, yaitu penunjuk endoforis dan penunjuk exforis. Penunjuk endoforis terdiri dari kata ini, itu, begini, begitu, segini, segitu. Sedangkan penunjuk exforis terdiri dari kata sini, situ, sana. Yang keempat ada pronomina integratif, terdiri dari kata siapa, apa, mana, kapan, bagaimana, mengapa, berapa. Dan yang kelima ada pronomina takrif, terdiri dari kata apa-apa, siapa-siapa, semua, setiap. Berikut ini merupakan contoh dari referensi. Seusai ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Jero sulit ditemui. Ia sempat memberikan keterangan singkat kepada wartawan di kantornya pasca ditetapkan sebagai tersangka. Namun setelah itu, ia tak lagi terlihat. Pada penggalan wacana tersebut terdapat penggunaan pengacuan pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Pada kalimat kedua, pengacuan yaitu ada pada kata ia yang merupakan persona ketiga tunggal, serta katanya pada kata kantornya. Pada kalimat ketiga digunakan kembali pengacuan persona ketiga tunggal yaitu ia pada kalimat ia tak lagi terlihat. Yang kedua ada substitusi atau disebut dengan penggantian, yaitu mengacu ke penggantian kata-kata dengan kata yang lainnya. Substitusi dapat berupa proverba, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, keadaan, hal, atau isi bagian wacana yang sudah disebutkan sebelumnya atau sesudahnya. Substitusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu substitusi nominal atau kata benda, substitusi verbal atau kata kerja, dan substitusi klausal. Yang pertama ada substitusi nominal. Substitusi nominal adalah penyulihan atau penggantian unsur gramatikal pada nomina atau prasa nominal. Contohnya pada kalimat saya juga tahu bahwa durian itu bagus-bagus. Yang ini pun sudah matang-matang. Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan substitusi nominal pada kata durian menjadi kata yang pada kata selanjutnya. Yang kedua ada substitusi verbal. Substitusi verbal adalah penyulihan atau penggantian unsur gramatikal pada kategori verba atau prasa verbal. Contohnya pada kalimat, mereka bekerja dengan rajin dan tekun, saya pun berupaya keras. Dalam kalimat tersebut, terdapat penggunaan substitusi verbal yang mengganti kata bekerja menjadi berupaya pada kalimat selanjutnya, yaitu saya pun berupaya keras. Yang ketiga ada substitusi klausal. Substitusi klausal adalah penyulihan atau penggantian pada kategori klausa. Contohnya, pada wacana mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan.
Sesaat sebelum sidang vonis atas dirinya ditutup, Rabu 24 September lalu, Anas meminta majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum melakukan mubahalah atau sumpah kutukan. Anas meminta hal itu karena ia meyakini kebenaran pembelaan dirinya selaku terdakwa. Pada penggalan wacana tersebut, terdapat penggunaan klausal pada hal ini yang menggantikan klausa atau kalimat penggalan sebelumnya, yaitu kata majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum melakukan mubahalah atau sumpah kutukan. Yang ketiga ada elipsis atau disebut juga dengan penghilangan atau pelesapan. Elipsis merupakan penghilangan satu bagian dari unsur kalimat. Elipsis biasanya dilakukan dengan menghilangkan unsur-unsur wacana yang telah disebutkan sebelumnya. Unsur tersebut bisa berupa kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Berikut merupakan contoh dari elipsis berupa dialog antara tokoh AA dan Adi. Nah, setelah membaca dialog tersebut, diharapkan rekan sekalian dapat menelaah dan memahaminya. Elipsis terbagi menjadi 3, yaitu elipsis nominal, elipsis verbal, dan elipsis klausal. Yang pertama ada elipsis nominal, yaitu penghilangan atau pelesapan pada unsur nomina atau frasa nominal. Contohnya pada kalimat Pantai Kuta memiliki keindahan yang sangat memukau. Pantas menjadi salah satu destinasi favorit di Bali. Contoh tersebut menunjukkan adanya penghilangan atau pelesapan unsur objek dalam kalimat kedua, yaitu Pantai Kuta yang berupa domina. Setelah dilengkapi, kalimat tersebut menjadi Pantai Kuta memiliki keindahan yang sangat memukau. Pantas saja Pantai Kuta menjadi salah satu destinasi favorit di Bali. Yang kedua ada elipsis verbal, yaitu penghilangan atau pelesapan pada unsur verba atau prasa verbal. Contohnya pada kalimat mahasiswa berdemonstrasi sepanjang hari, para pemuda juga. Pada klausa di atas ada unsur yang dihilangkan atau dilesapkan, yaitu verba berdemonstrasi pada kalimat berikutnya. Yang ketiga ada elipsis klausal, yaitu penghilangan atau pelesapan pada klausa. Contohnya, jadi selama ini Joni tidak pernah pulang, tanya Ali dengan terkejut. Ya, kenapa? Kataku dingin. Pada kalimat pertama terdapat klausa, selama ini Joni tidak pernah pulang, yang dilesapkan pada kalimat berikutnya dengan jawaban ya. Kalimat kedua tersebut tidak disertai klausa tadi. Seharusnya setelah kata ya diselipkan klausa selama ini Joni tidak pernah pulang. Sehingga menjadi kalimat ya selama ini Joni tidak pernah pulang. Kenapa? Selanjutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi merupakan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sintaksis, seperti frasa, klausa, ataupun kalimat dalam satuan yang lebih besar. Sebagai alat kohesi, berdasarkan perilaku sintaksisnya, konjungsi dapat dibedakan menjadi 4. Ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Yang pertama ada konjungsi koordinatif, yaitu yang menghubungkan unsur-unsur sintaksis yang sederajat, seperti dan, atau, tetapi. Yang kedua ada konjungsi subordinatif, yang menghubungkan unsur-unsur sintaksis yang tidak sederajat, seperti kata meskipun, jika. Yang ketiga, konjungsi korelatif, yang posisinya terbelah, sebagian terletak di awal kalimat dan sebagian lagi di tengah kalimat, seperti baik maupun, meskipun, tapi. Yang keempat, ada konjungsi antar kalimat yang menghubungkan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf.
Konjungsi ini selalu ada di depan kalimat seperti karena itu, oleh karena itu, sebaliknya, kesimpulannya, dan sebagainya. Menurut Zaimar dan Harahap dalam Muhyiddin tahun 2018, konjungsi memiliki 16 pemaknaan sifat kohesif penghubung atau konjungsi dalam wacana, antara lain hubungan penambahan, hubungan peningkatan, hubungan pertentangan, hubungan pemilihan, hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan pengadaian, hubungan tujuan, hubungan konsensif, hubungan pemiripan, hubungan kausal atau sebab, hubungan akibat, hubungan penjelasan, hubungan yang memperlihatkan cara, hubungan pengecualian, dan hubungan posisional. Berikut merupakan contoh dari konjungsi. Terdapat 2 contoh. Penjelasan contoh pertama yaitu dalam penggalan wacana tersebut terdapat penggunaan konjungsi meskipun pada kalimat kedua. Konjungsi ini digunakan untuk menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan pada klausa atau kalimat sebelumnya. Sedangkan dalam contoh kedua, dalam penggalan wacana tersebut terdapat penggunaan konjungsi walaupun, bahwa, dan namun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga apabila apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.